Ibu ada yang mau diklarifikasi? Beliau dulu, saya terakhir aja. Boleh, Pak. Adi Hamzah dulu. Jadi sistem pemasyarakatan itu termasuk sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu mulai dari perencanaan undang-undang pidana sampai pemasyarakatan. Jadi kalau hulunya tidak beres, nanti di hilirnya tidak beres juga. Kalau terlalu banyak kriminalisasi, terlalu banyak perubahan tindak pidana, apalagi nanti kalau KUHP lahir, kalau KUHP sekarang 500-an pasal menjadi 740 pasal, banyak sekali kriminalisasi baru. Artinya sekarang bukan tindak pidana, nanti menjadi tindak pidana. Tambah penulah penjara, masalah penjara sekarang itu kepenuhannya itu tidak mungkin negara bisa memberikan fasilitas yang memadai itu ya. Nah, tadi sudah dikatakan yang paling berat itu kehilangan kemerdekaan. Bukan itu saja, yang paling berat kehilangan hubungan seks. Nah, itulah saya dulu waktu jaksa di Makassar tahun 56, 57, 58 masih umur 20 tahun. Kalau tahan orang, subuh-subuh saya sudah parkir mobil di depan rumahnya. Keluar lihat dia naik beca, pulang ke penjara subuh-subuh. Itu dari dulu begitu. Dia tidak tahan, tidak ketemu istri. Segala macam cara yang dia pakai. Itulah. Kemudian sistem pemasyarakatan itu sekarang bukan penjara. Penjara itu dari kata jerah, supaya orang jerah. Jadi kalau masih mau bikin jerah orang, ya masuk penjara, sistem pembenjaraan. Sekarang sistem pemasyarakat itu artinya segera orang berubah menjadi baik harus keluar. Kalau sudah baik harus keluar. Begitulah di Portugal sekarang, hakim bisa memutuskan kamu dihukum antara 1 tahun sampai 3 tahun karena menipu. Kapan keluar terserah kamu di penjara. 1 tahun sudah baik keluar, 2 tahun baru baik, 3 tahun baik tidak baik keluar. Karena sudah maksimum. Itu namanya sistem pemasyarakatan. Jadi ada tadi mengenai PP itu sistem penjara itu. Kalau sistem pemasyarakatan bukan begitu ya. Yang kemudian saya harus kemukakan di sini bahwa orang besar bisa dipaksa merasakan penderitaan orang kecil. Ya, Jenderal Dasono masuk penjara, lembab, keluar, sakit paru-paru, meninggal. Tapi orang kecil tidak pernah bisa merasakan penderitaan orang besar. Sudah pakai AC, sudah dalam pilo, kamar mandinya pakai pemanas, tetap tidak bisa tidur. Karena sudah miliaran uang keluar, mahar parpol, tahu-tahu yang menang kota kosong. Itu penderitaan luar biasa. Ya. Oleh karena itu, maka Belanda tahu itu, dibikinlah penjara Sukamiskin khusus untuk orang elit. Jadi waktu Belanda juga ada Belanda korupsi ya, menggelapkan uang. Nah itu tempatnya Sukamiskin. Bung Karno elit, Sukamiskin. Bapak saya Sukamiskin, maksud saya bapak saya pernah masuk Sukamiskin tuh, sama Belanda. Jadi tahu betul saya. Istimewanya tiap kamar ada klosetnya sendiri di bawah tempat tidur ya. Jadi tempat tidur digeser, yang buang air di situ. Jadi ini kamar tidur merangkap WC. Itulah istimewanya. Lalu tidak ada air untuk cebok. Karena orang Belanda tidak cebok, pakai tisu. Nah, itu kesulitan sampai sekarang berusahalah supaya bikin kamar mandi sendiri, kloset sendiri kalau perlu bayar. Nah, bahwa penderita orang besar itu
tidak bisa orang kecil rasakan. Maka itu ada presiden Brasil masuk penjara karena korupsi. Ributlah pers, masih pakai AC, kamar mandi. Itu karena dihitung penderitaannya, tetap dia menderita. Itu penderita orang besar. Presiden masuk penjara, drastis sekali kalau jadi tetap pakai pasien. Itu. Ini kita lihat, ya. Perdana Menteri Malaysia, siapa namanya? Mahathir, bukan. Tun Razak. Itu triliunan tuduhan korupsi dia itu. Kenapa ditahan luar? Bayar bail, bayar uang jaminan bisa keluar. Mungkinkah di Indonesia orang korupsi triliunan ditahan luar? Tidak mungkin, karena dia dianggap tetap ada juga jasanya, tetap anak pendiri Malaysia itu Tun Razak. Ya kan? Saya kaget waktu ke Malaysia itu tahun 2008. Berapa hukumannya orang di sini terima suap, rasuah? Antara 1 sampai 3 tahun. Wih, saya kaget sekali. Kok ringan sekali? Karena itu orang elit. Terlalu menderita kalau dia lama-lama di penjara. Nah, saya sudah lihat juga banyak penjara. San Quentin di Pak Ilyas sudah lihat ya, tidak melihat waktu ke Amerika. San Quentin Ada. penjara paling serem. Setiap orang satu sel, satu orang, gelap gulita. Waktu itu jam 12, gelap gulita. Tidak kelihatan kalau ada orang di dalam. Baru tahu kalau ada orang di dalam kalau dia ketawa, karena ada gigi melayar di udara. Karena negro semua isinya. Hanya gigi putih kelihatan. Begitu seramnya. Diperhatikan di luar penjara San Quentin ada waktu itu tahun 85 122 pegawai penjara dibunuh oleh narapidana tahun 85. Sekarang sudah berapa ratus itu? 122 dibunuh. Ada satu narapidana 2 kali membunuh. Lapas, pegawai lapas. Begitu seremnya itu penjara. Terbalik sekali dengan negara penjara di Tegel, Jerman, Berlin. Tiap 6 orang ada ruangan seperti ruang keluarga, nonton video, nonton televisi berenam di situ. Di luar blok itu digembok otomatis 6 orang itu. Tiap 6 orang ada kamar mandi, ada pemanasnya, air panasnya, ada dapurnya. Dapurnya ada kulkas, ada panggang rotinya, ada snail cooker untuk membuat air panas. Bahkan ada mesin jahit portable. Tiap 6 orang. Mengapa negara bisa biaya seperti itu? Ya karena kurang isi penjara kan. Tidak mungkin Indonesia begitu. Berapa tadi 100.000 orang pidana. Mana bisa diurus itu? Karena terlalu banyak orang dimasukkan penjara. Di Belanda sekarang 60% perkara yang ditangani jaksa tidak dikirim ke pengadilan lagi. Diselesaikan di luar pengadilan. Dengan ganti kerugian tidak masuk penjara. Tetap tercatat sebagai penjahat, karena kalau melakukan kejahatan dihitung sebagai residivis, hukumannya ditambah sepertiga. 60% sekarang. Di Norwegia lebih tinggi lagi. Jadi negara yang paling sejahtera rakyatnya makin ringan hukumannya. Seperti Norwegia, Swedia, Denmark itu ringan sekali hukuman di sana. 1-2 tahun saja. Karena dianggap terlalu menderita. Sudah terbiasa dia. Paling kurang penderitaannya itu negara-negara Skandinavia, termasuk Belanda itu.
Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita ini kalau hulunya nanti disahkan KUHP baru 740 pasal, banyak sekali kriminalisasi baru. Kumpul bodi hukum, satu kali bersetubuh di luar nikah, bujang sama bujang, mau sama bau 5 tahun. Macam-macam. Semua perbuatan buruk mau dipidana, mau masuk penjara. Padahal hukum pidana tidak demikian. Jadi termasuk profesor-profesor pidana Indonesia ini sudah salah kaprah ini. Semua perbuatan buruk mau dipidanakan. Padahal hukum pidana tidak begitu. Tidak semua perbuatan buruk dipidanakan. Ada diserahkan sanksi lain, sanksi sosial, sanksi administrasi dan sebagainya, ya. Dan tidak semua yang dipidana itu buruk. Naik motor tidak pakai helm dihukum. Apa buruknya? Kalau jatuh mati sendiri. Bawa mobil tidak pakai sabuk pengaman dihukum. Apa buruknya? Kalau tabrak dia mati sendiri. Karena negara mau mengatur ketertiban umum. Begitulah sekira saya bicara ini mengenai hukum melulu, bukan berarti bahwa membela koruptor, ya. Itu seperti apa? Koruptor tidak bisa ikut pileg pemilihan legislatif, ya. Itu harus putusan hakim. Pencabutan hak itu diatur dalam pasal 10 KUHP. Tidak boleh KPU menjadi hakim. Bahwa menghimbau masyarakat jangan pilih dia, boleh saja. Tapi tidak boleh. Itu kan pencabut hak orang. Tidak bisa itu. Itu tadi Pak Kapela itu. Tidak bisa itu urusan hakim. Bukan KPU. Bagaimana pula orang yang sudah berubah dengan sistem pemasyarakatan. Bagaimana Angelina Sondak yang saya lihat waktu dia tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, hafal Al-Quran. Bagaimana ini orang? Bagaimana dia melarang masuk penjara, keluar dari penjara, sekarang bisa bahasa Cina. Dia kirim SMS dengan huruf kanji. Jadi sekianlah saya kira. Terima kasih Pak Karim, ya.